Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kifli Spianini dengan NIM 231010552552 kelas SMJ 036. Kini saya akan menjelaskan tools yang ada di Microsoft Word. Kita pencet file dulu. Di file ini ada new, itu untuk membuat file dokumen kosong baru. Open itu untuk membuka file dokumen yang tersimpan. Save itu perintah untuk menyimpan file dokumen aktif, sedangkan save as itu untuk menyimpan file dokumen ke dalam format tertentu, dan print ini untuk mencetak file dokumen yang sedang aktif. Selanjutnya kita ke tab home. Di sini ada grup clipboard. Ini paste ini untuk menempelkan hasil copy atau cut. Cut ini untuk memotong teks atau objek terpilih. Copy itu untuk menggandakan teks atau objek terpilih. Di sini ada format painter, ini untuk meniru format halaman dokumen ke dalam dokumen lainnya. Di sini ada tombol panah kecil, ini untuk mengakses pengaturan lanjutan mengenai fungsi suatu grup. Selanjutnya ini grup font. Di sini ada font untuk memilih jenis huruf. Font size itu untuk mengatur ukuran huruf. Grow font itu untuk memperbesar ukuran huruf secara instan. Screen font ini untuk memperkecil ukuran huruf secara instan. Change case ini untuk mengubah status huruf kapital atau huruf kecil. Clear formatting itu untuk menghapus pemformatan teks terpilih. Bold ini untuk menebalkan teks terpilih. Italic itu untuk memiringkan teks terpilih. Underline itu untuk memberikan garis bawah pada teks terpilih. Ini strike stroke itu memberikan tanda coret pada teks terpilih. Subscript itu untuk membuat tulisan kecil di bawah teks. Ini superscript untuk mengetik karakter pemangkatan. Text effect ini untuk memberikan efek artistik pada teks terpilih. Text highlighter color itu memberikan warna stabilo di belakang teks terpilih. Font color itu mengatur warna teks terpilih. Selanjutnya grup paragraf. Di sini ada bold, itu untuk memberikan tanda bulat di tiap paragraf terpilih. Numbering itu untuk memberikan format penomoran di tiap paragraf terpilih. Decrease indent untuk menggeser baris kedua paragraf ke kiri. Increase indent untuk menggeser baris kedua paragraf ke kanan. Left to right itu untuk mengarah teks berjalan dari kiri ke kanan. To left untuk menjadikan arah teks berjalan dari kanan ke kiri. Sort itu untuk menyortir data. Subparagraph marks itu untuk menampilkan atau menyembunyikan tanda koreksi paragraf. Align text left itu untuk mengatur teks rata kiri. Center itu untuk mengatur teks rata tengah. Align text right itu untuk mengatur teks rata kanan. Justify itu untuk mengatur teks rata kanan kiri. Line spacing itu untuk mengatur jarak antar baris teks. Shading itu untuk mengatur warna latar teks terpilih. Border itu untuk memberikan garis tepi pada teks terpilih. Di sini ada group style. Ini ada heading style, itu berisi pilihan format judul atau subjudul dari paragraf terpilih. Dan change style itu berisi pilihan pengaturan tema paragraf. Selanjutnya ada group editing. Find ini untuk mencari kata tertentu berdasarkan keyword tertentu dalam suatu file. Replace itu untuk mencari dan mengganti kata yang ditemukan untuk diganti dengan kata tertentu dalam suatu file. Select itu untuk memilih objek atau teks tertentu di dalam suatu file Microsoft Word. Selanjutnya kita ke tab insert. Di sini ada group page, itu ada cover page untuk menyisipkan serta memilih jenis halaman. Blank page itu untuk mencari dan mengganti kata yang ditemukan untuk diganti dengan kata tertentu dalam suatu file. Page break itu untuk memisah suatu halaman file dokumen. Di sini ada group table. Di sini ada insert table, itu untuk menyisipkan tabel melalui dialog insert table. Draw table untuk menyisipkan tabel dengan cara menggambar di halaman dokumen. Convert text to table untuk
menjadikan teks terpilih berada di dalam tabel. Excel spreadsheet itu untuk menyisipkan tabel dalam bentuk lembar kerja Excel. Quick table itu untuk menyisipkan tabel instan yang sudah tersedia dan bentuknya di dalam Microsoft Word. Selanjutnya ke grup illustration. Di sini ada picture untuk menyisipkan gambar yang tersimpan di komputer. Shape itu untuk menyisipkan objek gambar auto shape. Smart art itu untuk menyisipkan gambar dalam bentuk organization. Card itu untuk menyisipkan diagram. Selanjutnya kita ke grup link itu, ini ada hyperlink untuk menautkan teks atau objek terpilih dengan file lain. Bookmark itu untuk membuat penanda buku. Cross reference untuk membuat referensi antar file. Selanjutnya kita ke grup header dan footer. Di sini ada header untuk mengatur kepala halaman suatu file, footer untuk melakukan setting terhadap kaki halaman suatu file, page number itu untuk melakukan setting terhadap nomor halaman. Selanjutnya ke grup teks. Di sini ada text box untuk menyisipkan kotak yang dapat diisi dengan teks. Quick patch itu untuk mengatur teks otomatis. Word art itu untuk menyisipkan teks bergaya artistik. Drop cap itu untuk menyisipkan huruf kapital besar pada awal. Signature line itu untuk menyisipkan tanda tangan digital. Date and time untuk menyisipkan tanggal dan waktu terkini. Dan objek digunakan untuk menyisipkan objek dengan ekstensi object linking embedded. Sini ada equation itu untuk menyisipkan simbol-simbol persamaan, terutama dalam bidang matematika. Simbol itu untuk menyisipkan karakter khusus. Selanjutnya kita ke tab desain. Di sini ada theme itu untuk memilih tema halaman yang meliputi warna halaman berikut warna hurufnya. Di sini ada dokumen formatting. Ini itu mengubah tampilan dokumen dengan memilih gaya set yang tersedia. Di sini ada color itu untuk mengubah dengan cepat warna pada dokumen dengan memilih palet warna yang berbeda. Di sini ada font untuk mengubah dengan cepat font atau teks pada dokumen dengan gaya font yang baru. Set as default itu untuk mencari semua dokumen baru. Efek itu untuk mengubah tampilan umum objek dalam dokumen. Paragraph spacing untuk mengubah garis dan paragraf pada dokumen. Watermark itu untuk menambah teks seperti rahasia atau mendesak di balik konten pada halaman. Page color itu untuk menambah percikan warna pada dokumen dengan mengubah warna halaman. Page border itu untuk menambah atau merubah batasan di sekitar halaman. Selanjutnya kita ke tab layout. Di sini ada margin itu untuk mengatur batas teks di halaman dokumen. Orientation itu untuk mengatur posisi kertas. Size itu untuk mengatur ukuran halaman. Column itu untuk mengatur jumlah kolom teks. Bricks untuk mengatur kontinuitas halaman maupun kolom teks. Line numbers itu untuk mengatur kontinuitas nomor baris teks. Hyphenation untuk memisahkan suatu kata dengan tanda hubung secara otomatis. Selanjutnya di sini ada indent itu untuk mengatur batas teks. Spacing itu untuk mengatur jarak antar paragraf. Position itu untuk mengatur posisi objek di dalam suatu halaman. Warp text itu untuk mengatur posisi objek dalam kaitannya dengan paragraf teks. Bring forward itu untuk memposisikan suatu objek dengan objek lainnya. Send backward untuk mengirim objek terpilih ke belakang objek. Selection pane itu untuk menampilkan panel navigasi objek. Align itu untuk mengatur posisi objek lepas. Group untuk mengelompokkan beberapa objek menjadi satu grup. Rotate itu untuk memutar membalik suatu objek terpilih. Selanjutnya kita ke tab reference. Di sini ada table of content itu untuk pengelolaan daftar isi. Text itu untuk mengelola paragraf terpilih dalam kaitannya sebagai entry dalam daftar isi yang sudah dibuat. Selanjutnya itu ada update table.
itu untuk memperbarui daftar isi. Selanjutnya ada insert footnote, itu untuk menyisipkan catatan kaki atau rujukan yang berada di bawah halaman atau footer. Di sini ada insert endnote, itu untuk menyisipkan catatan di akhir bab. Next footnote itu untuk memantau footnote dan endnote. Shown notes itu untuk memperlihatkan lokasi catatan baik footnote maupun endnote. Di sini ada insert citation untuk menyisipkan kutipan langsung pada daerah kursor aktif. Di sini ada manage source untuk mengelola seluruh sumber kutipan yang mungkin sudah disisipkan di semua segmen file dokumen. Style itu untuk memilih bentuk bibliografi yang diinginkan. Bibliografi itu untuk menyisipkan daftar pusaka ke dalam file dokumen aktif. Selanjutnya ada insert caption, itu untuk membubuhkan keterangan seputar ilustrasi atau gambar yang sudah disisipkan. Insert table of figure itu untuk menyisipkan daftar isi gambar yang disisipkan ke dalam dokumen. Update table untuk melakukan pembaruan terhadap daftar katalog gambar. Cross reference untuk menyisipkan referensi silang. Di sini ada mark entry untuk menandai masukan baru dalam dokumen. Insert index untuk menyisipkan daftar kata ke dalam dokumen. Update index untuk memperbarui daftar indeks terkini. Di sini ada mark citation untuk menandai masukan baru ke dalam dokumen. Terus ada insert table authorities untuk menyisipkan tabel sumber kutipan, sumber undang-undang atau konstitusi. Update table untuk melakukan pembaruan terhadap kutipan pada tabel. Selanjutnya kita ke tab My Links. Di sini ada envelopes untuk membuat dan mencetak amplop, labels untuk membuat dan mencetak label, start mark itu untuk membuat surat yang biasa atau berupa email untuk banyak orang. Select recipients itu untuk membuat daftar penerima surat. Edit recipient list untuk mengubah daftar penerima surat. Highlight merge files untuk mempermudah mengubah informasi yang salah. Address block untuk memasukkan alamat pada surat yang akan dituju. Greeting line untuk menambah nama sapaan. Insert mark field untuk menambah informasi mengenai penerima surat. Rules untuk memberi garis pada surat. Match files untuk membandingkan surat. Update labels untuk memperbarui label pada surat. Preview result untuk melihat hasil surat yang dibuat dan daftar penerima surat. Find recipient untuk mencari daftar penerima surat. Check for error untuk mengecek kesalahan pada surat. Finish dan merge itu untuk mengetahui bahwa surat yang dibuat sudah lengkap. Selanjutnya kita ke tab review. Di sini ada spelling and grammar untuk memeriksa ejaan teks. Thesaurus itu saran kata yang sepadan. Terus word count itu untuk menemukan banyak kata, paragraf, dan kalimat di dalam dokumen. Selanjutnya ini ada translate, itu menerjemahkan kata bahasa lain. Terus ini ada set language, itu untuk mengatur bahasa dengan mengecek dulu ejaan dan tata bahasa yang terpilih. Next comment itu untuk memasukkan komentar baru. Delete itu untuk menghapus komentar. Prefers itu untuk memperlihatkan komentar selanjutnya. Next itu untuk memperlihatkan komentar selanjutnya. Terus di sini ada traction, menelusuri. Traction itu untuk menelusuri perubahan yang terjadi pada dokumen. Di sini ada show markup, itu untuk memilih markup seperti apa untuk menunjukkan dokumen. Di sini ada reviewing pen, itu untuk menunjukkan suatu revisi pada jendela yang terpisah. Di sini ada excerpt,
ini untuk menerima perubahan baru dan mengusulkan perubahan selanjutnya. Terus ada reject, itu untuk menolak perubahan baru dan mengusulkan perubahan selanjutnya. Preferred change itu untuk menampilkan revisi sebelum di dalam dokumen, sehingga dapat menerima atau menolak. Dan next change itu untuk menampilkan dokumen yang dapat diterima atau ditolak. Selanjutnya ini ada compare, itu untuk mengkombinasikan berbagai versi dari dokumen. Sort dokumen itu untuk menunjukkan sumber dokumen yang terpilih. Di sini ada protect dokumen, ini tuh untuk melindungi hasil kerja karena merupakan sebuah privasi. Selanjutnya kita ke tab view. Di sini ada print layout, itu untuk melihat hasil kerja yang akan dicetak. Terus ada web layout, itu untuk melihat hasil kerja di web. Outline itu untuk melihat hasil kerja sesuai dengan urutan atau bagan. Draft itu untuk melihat hasil kerja sesuai dengan konsep sehingga jika salah cepat dibenarkan. Di sini ada rule, untuk rule ini untuk menampilkan menggaris. Lens itu untuk menampilkan garis kisi. Di sini zoom ini untuk memperbesar tampilan 100%. Di sini artinya untuk memperbesar hasil lembar kerja ke ukuran normal. One pack ini untuk melihat hasil kerja ke dalam satu halaman penuh. Pack watch itu untuk melihat hasil lembar kerja sesuai dengan lembar halaman. New window ini untuk membuka jendela baru yang memperlihatkan dokumen tersebut. Arrange all itu untuk mengatur semua jendela program sejajar berdampingan. Split window itu untuk membagi jendela menjadi beberapa panel yang memperlihatkan lembar kerja. View shot by shot itu memperlihatkan jendela berdampingan. Synchronous scrolling itu membuat dua jendela menggunung bersamaan. Reset window position itu men-set ulang posisi jendela berdampingan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.